Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ciskom, Citra Sarana Komunikasi. Senang sekali saya Leli kembali menjumpai Anda dalam podcast Ciskom. Dan hari ini ada tamu spesial dan tentunya pasti ingin tahu siapa sih yang hadir. Dan sedikit mungkin info bagi Sobat Ciskom. Orangnya ganteng, masih muda, dan juga pemimpin salah satu partai di Sumatera Utara. Kita sapa langsung. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, sudah lama sampai di sini Bang? Alhamdulillah baru. Oke, Bang, yang aku kenal sekilas, Abang adalah Muhammad Lokot Nasution sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara. Boleh nih lebih kenal lebih jauh sebelum bergabung di Partai Demokrat. Abang dulunya dikenal sebagai orang birokrasi nih ya. Nah, bisa cerita sedikit kok bisa sampai terjun ke partai politik? Sedikit aja ya. Banyak pun boleh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kawan-kawan semua. Saya Muhammad Lokot Nasution, Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara. Tadi yang kakak tanyakan tentang kenapa sampai terjun ke politik, sebelumnya di birokrasi. Ya, takdir sih Kak. Takdir ya? Takdir memang jalan hidup membawa saya ke politik ini. Saya 15 tahun di birokrasi. Lalu memang selama di birokrasi itu memang nggak lepas juga berteman sama kawan-kawan senior-senior di partai politik. Dan saya banyak diberikan kesempatan oleh Partai Demokrat. Jadi seiring dengan waktu, melihat kondisi hari ini dan berbekalkan pengalaman yang cukup lagi-lagi dari para senior di Partai Demokrat, saya memutuskan untuk mengabdi di Partai Demokrat, pindah dari ruang pengabdian sebelumnya di birokrasi. Itu sih singkatnya. Oke. Tadi takdir kesempatan bergabung di partai politik. Apa sih yang menarik sehingga mau bergabung di partai politik? Yang menarik dari partai politik, seperti yang saya sampaikan tadi, ruang pengabdian itu nggak berhenti hanya di birokrasi. Saya pengen mengabdi, nggak muluk-muluk. Cita-cita saya adalah, nanti saya simpan dulu, tetapi apapun yang saya lakukan, baik itu di birokrasi, dimanapun saya berada, sehari ini di partai politik, saya pengen memberikan sesuatu yang membahagiakan, pertama untuk orang tua saya. Ibu saya sih yang masih tinggal sekarang, karena saya ini bandel dulu. Bandel ya? Bandel. Tapi nggak kelihatan. Ya ini. Kamu kelas. Hey, selalu pengen memberikan kebahagiaan buat dia. Hari ini saya punya anak, istri, keluarga, kawan-kawan, siapapun lah. Jadi menurut saya melalui partai politik hari ini, insya Allah saya nanti bisa menghadirkan kebaikan yang lebih. Kebaikan yang lebih. Kebaikan yang lebih. Agak gampang nih Bang, kebaikan yang lebih itu bisa ya, artinya kita harus memberikan sebuah, tidak hanya keyakinan pada kita, juga pada masyarakat juga. Iya, kebaikan itu kan bisa kita hadirkan kalau kita punya kekuatan atau kemampuan untuk memberikannya. Kalau bicara partai politik ini kan jalan bukan tujuan, instrumen gitu. Saya punya tujuan. Jujur hari ini di perhelatan politik 2024 saya ingin memenangkan pemilu legislatif. Saya sendiri maju untuk DPR RI mewakili Dapil Sumut 1, Medan, Deli Serdang sedang berada lagi tebing tinggi, di mana mudah-mudahan kalau Allah mengizinkan saya bisa ke parlemen ke Senayan sana, saya mau pastikan ke kawan-kawan, ke masyarakat Sumatera Utara khususnya, saya akan menjadi pembeda di situ. Oke, ada proses panjang untuk seperti itu ya? Pasti Pak. Pasti. Oke, menarik sih sebenarnya kan dari birokrasi keterjun ke partai politik dan tiba-tiba muncul di Sumatera Utara sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sumut. Nah, dapat bocoran juga Abang mulai bergabung di 2020 ya di partai politik. Nah, sebelum muncul di Sumut itu kiprah di nasional. Bagaimana bisa ceritanya bisa menjadi orang nomor 1 di Sumatera Utara untuk Partai Demokrat? Iya. Tadi kan ada bisik-bisik sebelum kita di sini, kawan-kawan, ini ada jalan pintas nggak? Oke, saya cerita seperti ini. Sebelum
menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, saya ditunjuk oleh Ketua Umum kami, Mas Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai Wakil Bendahara Umum di DPP Partai Demokrat pada tahun 2020. Lalu tahun 2022 kemarin ada musyawarah daerah, kontestasi untuk memilih calon Ketua DPD. Saya sebenarnya karena keluarga, anak istri saya itu ada di Jakarta, tidak terlalu tertarik awalnya untuk jadi Ketua DPD Sumatera Utara, tetapi ada mentor saya namanya Bang Andi Arief, dia bilang, "Kot, kau harus maju jadi Ketua DPD." "Alah Bang, aku kan udahlah gini aja, nanti di politik yang penting nyalek aku menang gitu." Nggak bisa. Dia nyampaikan itu, saya berpikir cukup lama, dilengkapi pemikiran saya itu sebenarnya oleh Bang Hinca Panjaitan dengan narasi yang bagus sekali. "Kot, jadi begini," kata Bang Hinca Panjaitan, "dari awal Demokrat ada di Sumatera Utara itu, dia itu sungsang partai kita ini." Sungsang? Ya, sungsang ini apa Bang? Setahu kita kalau sungsang itu kan punya kelebihan sebenarnya di balik sungsang gitu. Iya, makanya biasanya kalau sungsang itu biasanya bisa ngurut dia kalau lahirkan gitu kan, tapi artinya tidak normal. Itu yang saya saya pikirkan. Kenapa Bang? Karena siapapun yang dipilih jadi ketua DPD dari awal sampai hari ini itu bukan tanpa kelebihan nih Kak, tetapi konsep yang dipikirkan, formula yang diciptakan oleh Dewan Pimpinan Pusat itu tidak pernah bisa 100% diterapkan. Pertanyaan apakah saya mampu? Saya nggak tahu juga Bang Hinca ngomong seperti itu kepada saya, tapi saya bisa pastikan saya pasti akan berusaha menerapkan formula yang selalu kami diskusikan bersama Ketua Umum dan Bapak SBY untuk saya pergunakan di Sumatera Utara untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat Sumatera Utara. Artinya nggak instan ya Bang? Enggak sih Kak, kalau dibilang instan enggak. Meskipun saya 2020 baru bergabung jadi Wakil Bendahara Umum, lalu jadi Ketua DPD, jauh sebelum itu saya sebenarnya di birokrasi pun saya sudah dekat dengan Partai Demokrat. Saya sudah bergabung dengan senior-senior di sana, saya sudah ikut berjuang bersama Partai Demokrat di tahun 2014-2019, meskipun berseragam birokrasi. Birokrasi, ya. Jadi memang sudah ada jalan ya untuk ke sana itu. Tidak instan tadi itu artinya ada proses yang dilalui sehingga memantapkan diri untuk terjun ke partai politik. Padahal kita cukup punya nama juga di birokrasi ya kan Bang? Ya katanya gitu. Oke. Nah, setelah duduk sebagai ketua DPD Partai Demokrat di Sumatera Utara, artinya sebelum kembali pulang kampung ini istilahnya kan Bang? Ya, pulang kampung. Dan memang benar-benar orang Medan ya kan? Asli, saya lahir besar di sini. Keluarga masih di sini. Omak masih di sini. Oh, Omak masih di sini. Jadi setelah menjadi ketua langsung di sini terus ya? Ya, saya dulu meskipun saya di Jakarta, pernah ditempatkan di Jawa Timur, di Sumbaksel, di Maluku Utara, tetapi kalau saya pulang ke Medan dalam rangka tugas atau tidak dalam rangka tugas, saya pasti tidur di rumah saya sampai hari ini. Sampai hari ini. Saya tidur di rumah mak saya. Ya, oke. Jadi Sobat Juskom, Bang Loker ini bukan orang baru ya untuk di Sumatera Utara dan juga bukan orang baru juga di Partai Demokrat. Dan ini menjadi info yang cukup menarik juga untuk ditelusuri sebagai Ketua DPD Partai Demokrat. Ketika sudah memegang jabatan seperti itu, apa sih yang Bang Loker hadapi ketika melihat kondisi partai politik di Sumatera Utara khususnya Demokrat? Ya kan sebenarnya nggak gampang jadi Ketua DPD Partai di mana Partai Demokrat hari ini ada di luar pemerintahan atau bahasanya oposisi lah seperti itu. Tetapi alhamdulillah khusus di Sumatera Utara ini adalah daerah yang tidak dikuasai sepenuhnya oleh rezim. Tidak seperti Jawa Tengah atau wilayah-wilayah lainnya di Indonesia lah. Nah, Sumatera Utara ini lebih banyak oposannya. Saya tidak bilang Gubernur Sumatera Utara sebagai oposan, tapi Gubernur Sumatera Utara selain kami sebagai partai pendukung yang ikut memenangkan beliau untuk menjadi Gubernur Sumatera Utara, kami juga punya perjuangan yang sama untuk menghadirkan, kalau era Mas hari ini itu Gubernur dan Wakil Gubernur, apa slogannya itu?
Sumatera Utara bermartabat. Itu kan general sekali. Kami bisa masuk di sela-sela cita-cita gubernur dan wakil gubernur itu. Siapa orang Medan yang nggak mau bikin masyarakat atau warga yang bermartabat? Jadi formula yang dijalankan oleh Gubernur Sumatera Utara hari ini dengan semangat kami untuk mendatangkan perubahan dan perbaikan di 2024 itu bisa berjalan beriringan. Kendala pasti ada. Tadi kan kita baru bicara Sumatera Utara bagi Partai Demokrat adalah rumah yang nyaman sebenarnya untuk kita menjalankan strategi dan perjuangan politik kita. Kendalanya ada saja pribadi-pribadi tidak hanya di luar partai, di dalam partai pun yang selalu merasa tidak puas dengan apa yang kita lakukan hari ini. Tapi itulah cobaannya. Semakin hari, insya Allah mudah-mudahan kami bisa semakin dekat dengan masyarakat, sehingga masyarakat itu lebih yakin bahwasanya Partai Demokrat itu layak untuk dipilih di 2024 nanti. Layak dipilih 2024 nanti? Layaklah, insya Allah. Oke. Nah, artinya untuk Sumatera Utara di partai politik, Abang juga tidak terlalu banyak hal yang perlu ditelusuri, artinya pendekatan dilakukan sebagai orang putra daerah juga di Partai Demokrat juga cukup membangun ya. Nah, strategi apa sih yang akan dilakukan, apalagi di menjelang 2020 tahun politik? Nah, ini bagaimana di Partai Demokrat? Dari awal sih kami di Partai Demokrat, saya bersama teman-teman itu formula utama yang kami jalankan pada saat kami ditetapkan oleh Ketua Umum sebagai Ketua DPD itu, kita mau mencoba membuka hati dan pikiran masyarakat Sumatera Utara, khususnya kelompok milenial nih. Milenial ini kan nanti lebih dari 50% memilih, untuk mereka melek politik dulu. Karena kalau mereka nggak melek politik, apapun yang disampaikan oleh Partai Demokrat atau partai-partai lainnya, itu mereka tidak punya landasan yang kuat untuk tidak hanya memilih partai politik ya, bahkan pemimpin-pemimpin nanti di mana partai dan pemimpin-pemimpin di setiap tingkatan di Sumatera Utara ini, disitulah mereka gantungkan hajat hidupnya. Kalau mereka sudah melek politik, harapan kami mereka tidak perlu mereka bergabung dengan Partai Demokrat atau partai politik manapun, tetapi pada saat mereka nanti menentukan pilihannya, mereka punya dasar yang kuat. Oh, partai ini, oh orang ini yang bisa kami jadikan rujukan, oh orang ini yang bisa jadikan harapan untuk membawa Sumatera Utara atau pribadi mereka, keluarga mereka untuk kehidupan yang lebih baik ke depan. Melek politik ini ya? Melek politik. Oke, dan ini sudah berjalan? Berjalan terus hari-hari. Kita nggak cuma pribadi saya, official kita terus menjalankan ini melalui badan-badan yang ada di bawah saya, bahkan termasuk juga memerintahkan kepada DPRD di seluruh tingkatan, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Di luar itu pribadi-pribadi, kader-kader atau pengurus yang ada di DPD maupun DPC Partai Demokrat Sumatera Utara. Kalian terjun masyarakat, kalian datang ke kampus, kalian pergi ke tempat nongkrongan-nongkrongan, bicarakan tuh, ajak anak muda itu untuk berpikir, untuk melek politik, supaya perjuangan untuk menghadirkan kebaikan yang lebih itu nggak hanya ada di partai politik, tidak hanya ada di gubernur atau wali kota, tapi mereka juga bertanggung jawab. Intinya kami mau mengajak masyarakat Sumatera Utara, khususnya kaula muda, untuk supaya sedari dini ikut bertanggung jawab terhadap masa depan mereka. Ya, masa depan mereka ya? Bukan kita, masa depan mereka. Itu. Artinya kalau Abang lihat sendiri di kalangan usia muda untuk politik bagaimana? Nah, itu kan tantangan tersendiri. Kalau saya bilang hari-hari ke depan, insya Allah prosentasenya akan semakin banyak anak-anak muda yang melek politik. Itu dibuktikan di kita partai kami dulu deh ya. Partai kami itu sekarang diisi 75% itu anak muda. Ya kan, saya nggak terlalu tua kan. Aku juga masih muda, ya. Maksudnya seperti itu. Artinya kawan-kawan itu udah luar biasa. Mereka mau masuk jadi pengurus itu udah, kalau rating itu tingkat juara 1 lah. Mereka mau bikin KTA saja itu
peringkat kedua udah menurut gua. Peringkat ketiganya mereka mau ngobrol tentang politik aja sama kita. Itu harapan besar mereka akan menjadi pewaris dari perpolitikan Sumatera Utara di Indonesia ke depan. Oke, artinya memang ini masalah politik tidak lagi ranahnya orang-orang yang sudah ini ya, tapi dengan jiwa muda di Bang Lokot juga bisa merangkul ini masyarakat muda ya untuk bisa bergabung. Insya Allah bisa. Mudah-mudahan. Itu menjadi juga target di 2024 nanti ya, untuk bagaimana bisa mendukung Bang Lokot masuk ke dapil ya. Kita aminkan lah. Oke. Ya, Sobat Ciskom masih dengan Bang Lokot. Tadi kita sudah sedikit bahas ya, siapa sih Bang Lokot? Ternyata juga orang Medan dan orang yang akhirnya nekat terjun ke partai politik dari birokrasi, tentunya punya misi dan visi yang sangat murni untuk bisa bergabung di partai politik juga. Dan ternyata Bang Lokot juga hobi musik ya, anak band katanya, anak band. Tapi kita akan bahas nanti, kita kembali ke soal pemilu di 2024. Nah, pemilu 2024 ini kita sudah gebiari, sudah cukup menghangat ya di masyarakat, bahkan berbagai koalisi partai politik juga termasuk dari Partai Demokrat sudah berkoalisi dengan Nasdem dan Partai PKS untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Nah, ini bisa cerita sedikit Bang, bocor mungkin bagaimana bisa koalisi dan akhirnya memutuskan untuk mendukung Anies di Pilpres 2024? Ya, kita cerita sebenarnya bicara tentang koalisi ini itu kewenangan dari DPP. Tapi nggak apa-apa, kita bicara sedikit tentang kenapa kita mendukung Mas Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden. Jauh sebelum itu, Partai Demokrat mempunyai tagline atau apa namanya nilai perjuangan itu adalah untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Hari ini di antara calon pemimpin Indonesia atau presiden yang ada, yang memiliki tingkat elektabilitas cukup tinggi dan orangnya juga berasal atau punya semangat perubahan, itu namanya Mas Anies Baswedan. Diskusinya juga di DPP sana, karena bagaimanapun kami di DPD Sumatera Utara ini juga tetap dilibatkan, tidak untuk memutuskan, tapi menjalankan apa yang sudah diputuskan di pusat. Tapi tentu saja ketika apa yang akan kami jalankan melalui putusan yang ditetapkan oleh DPP itu tidak kacamata kuda tembak langsung gitu, itu pasti melalui diskusi yang cukup baik lah. Jadi minggu lalu lah, 2 minggu yang lalu, Partai Nasdem, Demokrat dan PKS sudah menandatangani piagam kerjasama untuk mengusung Mas Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden Republik Indonesia tahun 2024. Tentu saja sering teman-teman partai bertanya, siapa wakilnya? Wakilnya Mas Ahaye lah kalau mau menang. Kenapa Mas Ahaye kalau mau menang? Karena memang semangat perubahan itu ada di Partai Demokrat. Kami 10 tahun di pemerintahan, tapi nggak kayak oposisi yang dulu, demo tiap hari. Nggak, kita ini oposisi yang rasional. Kalau hal-hal yang terkait dengan hajat hidup masyarakat, rakyat Indonesia, kami pasti dukung. Tapi kalau ada keputusan yang kira-kira merenggut hak atau punya potensi untuk merugikan rakyat, pasti kami lawan. Contohnya Undang-Undang Omnibus Law, kakak pasti pernah lihat itu. Kami bahkan walk out, mic dimatikan, banyak lagi lah Undang-Undang KPK, ada beberapa undang-undang yang lain. Tetapi ketika bicara perubahan APBN untuk mengatasi COVID, bahwa kami tutup mata, udah kita tanda tangan aja, karena masyarakat pada tahun 2020 itu butuh biaya untuk bisa, bukan untuk bisa hidup ya, hidup dalam mana? Untuk bisa tetap hidup, karena COVID pada waktu itu butuh penanganan segera. Ya, bertahan ya. Oke, tadi ada sedikit siapa sih wakilnya Ahaye? Nah, apakah ini sudah putusan dari koalisi juga atau? Tidak, jadi salah satu poin di piagam kerjasama itu adalah kita akan menyerahkan
sepenuhnya kewenangan untuk memilih calon wakil presiden itu kepada calon presiden yang kita usung. Dalam hal ini Mas Anies Baswedan. Kenapa saya bilang tadi AHY? Kita bicara perubahan. Semangat perubahan itu hari ini ada di Partai Demokrat. Kami selalu menawarkan masa depan bukan tanpa masa lalu yang baik pernah kami berikan kepada bangsa ini. Kami pernah 10 tahun mengelola bangsa ini melalui orang tua kami, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang silahkan dibanding-bandingkan. Saya nggak mau bilang ojo dibanding-bandingkan saja, nggak apa-apa, karena kalau tidak dibanding-bandingkan kita tidak tahu nanti yang mana yang baik atau mana yang tidak. Maka atas dasar itu dengan semangat baru anak muda, Mas Ahy ini IQ-nya 146 loh Mbak. 146. Dia nggak cuma ganteng. Saya selalu bilang ke teman-teman, ini anak Medan, asli anak Medan. Kalau bosku nggak jago-jago kali ku lawan. Cuma kalau ini aku karena pinter dan ya sebagai manusia cukup ini susah mau dilawan. Susah mau dilawan. Iya, buat aku. Masih AHY nih. Ya. Dari 3 koalisi partai politik, Demokrat, AHY. Ini kan ada 2 partai politik kan. Nah, pastinya juga mengusungkan untuk wakil ya. Pastinya. Nah, bagaimana sikap partai politik Demokrat sendiri ketika ada 3 calon yang muncul untuk mendampingi Anies Baswedan? Ya, seperti yang sampaikan di depan tadi, di piagam koalisi itu kita sudah tertulis kewenangan untuk memilih calon wakilnya itu ada di Mas Anies. Saya bilang tadi kenapa harus AHY, bukan karena saya ketua DPD atau kader Demokrat. Kita kan punya data statistik hasil survei yang mana itu bisa dijadikan rujukan. Statistik melalui analisa saya menunjukkan ketika disandingkan dengan Mas Agus Harimurti Yudhoyono, maka Mas Anies Baswedan akan mampu memenangkan Pilpres 2024 atau menambah elektabilitasnya. Sementara dengan calon yang lain itu tidak menambah elektabilitas, bahkan ada yang mungkin mengurangi elektabilitas. Saya agak cerita sedikit. Mungkin kan kakak juga lihat masyarakat Sumatera Utara atau dimanapun kawan-kawan berada juga tahu Mas Anies ini selalu diberikan stigma kepada dirinya itu sebagai orang yang terlalu kanan. Mungkin karena memang beliau pada waktu pada waktu Pilkada DKI 2017 itu melawan Ahok kan cukup terbelah masyarakat. Ada yang pembelahan identitasnya cukup dalam. Saya di Jakarta pada waktu itu. Jadi sebagian masyarakat, khususnya kita di Sumatera Utara, buat kawan-kawan yang beragama non-Muslim, selalu berpikir Mas Anies Baswedan ini anti non-Muslim. Saya bilang tidak, tapi untuk membuktikan itu kan butuh waktu. Sementara ada seorang anak muda, pemimpin partai, bukan masalah pintar juga, tapi mempunyai nilai elektoral cukup tinggi, dia punya pasukan. Demokrat ini partai besar. Kalau dia mampu menambah nilai elektoral, kenapa harus yang lain? Kita ini mau nyapres ini hanya untuk ikut-ikutan apa mau menang? Ini argumentasi pribadi saya. Dan ini juga doa saya, supaya Mas Anies Baswedan dan Mas Agus Harimurti Yudhoyono itu bisa melalui koalisi yang sudah kita tanda tangan ini maju di kontestasi Pilpres 2024. Artinya memang sudah bukan hal yang sesaat ya untuk keputusan itu sendiri ya, untuk belum putusan nggak? Ini harapan karena ada di Mas Anies. Dan tadi saya lupa menambahkan sedikit, partai kami ini partai tengah. Partai Demokrat ini partai tempat berkumpulnya seluruh kelompok, seluruh identitas, apapun itu. Jadi ketika Mas Anies yang dilabeli stigma terlalu kanan katanya, itu kan orang ya, kalau saya tahu lah, kami tahu dia tidak seperti itu. Nah ini ada Mas AHY, seorang pemimpin partai di mana partainya diisi oleh orang-orang dari identitas apapun. Partai Demokrat tanpa melihat identitas kita bisa jadi apapun di sana. Yang penting kita mau dan kita mampu.
Oke, artinya sudah ini ya harapannya. Nah, menarik juga ini ketika Demokrat memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan dan muncul PK dari Pak Muldoko. Apakah ini sebagai upaya mencegat dari Demokrat untuk karena mendukung Anies Baswedan atau bagaimana? Saya bingung. Bingung ya, dari sendiri bingung ya Bang ya? Soal Muldoko ini, sakit ini orang. Orang pemerintahan juga ya? Gini, saya mau bicara dia mau PK terhadap keputusan yang udah kalah di seluruh tingkatan. Dia kalah di seluruh tingkatan, kita berterima kasih sebenarnya kepada negara masih cukup adil untuk memberikan keputusan memenangkan Partai Demokrat yang sah yang dipimpin oleh Ketua Umum kami Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Ini Muldoko ini nggak punya KTA Demokrat. Nggak punya KTA Demokrat, mau jadi ketua Demokrat. Kita ini bangsa apa? Kata Pak Jrul. Kita ini bangsa apa? Nah, saya sebenarnya yang saya sesalkan bukan itu sebagai saya warga nggak masalah. KSP Muldoko itu staf atau pembantunya Presiden Jokowi. Presiden adalah pembina politik di negara kita. Ketika ada pembantunya yang mengobok-obok, mengganggu jalannya pemerintahan, jalannya baiknya politik di negara di mana presidennya, tuannya sebagai pembina politik, masa Pak Jokowi diam aja, masa dia nggak tahu? Nah, kalau kita bilang dia berperan di situ, ya saya lama-lama yakin juga, jangan-jangan, karena memang betul yang kakak bilang tadi, satu hari, kami kan tanggal 2 itu mendeklarasikan mendukung Mas Anies Baswedan sebagai calon presiden yang kami usung bersama Nasdem dan PKS. Tanggal 3-nya Muldoko itu langsung mengajukan PK. Begitu mengetahui ya? Iya. Permasalahan satu, dia pikir kita takut. Saya kalau terkait PK ini kalaulah misalkan negara ini Pak Presiden Jokowi beserta seluruh jajarannya yang ikut memutuskan apakah PK ini diterima atau ditolak. Kalau sempat menerima, kami kader Demokrat di Sumatera Utara bermohon kepada Bapak SBY, kepada Mas AHY, kami mau meminta keadilan dengan turun ke jalan. Saya akan menyuruhkan kawan-kawan saya, seluruh ketua DPD di seluruh Indonesia. Kami punya kader kurang lebih 10 juta hari ini, tapi kami pernah punya kader lebih dari 20 juta, dan mudah-mudahan hatinya masih ada bersama Pak SBY, Mas AHY dan Partai Demokrat. Kami mau turun langsung ke Jakarta, biar negara ini tahu juga Demokrat ini jangan dibikiniin. Hari ini masih dingin ya? Oh, kita ini adab yang diajarkan oleh orang tua kami, Pak SBY. Mas AHY pun sama kan. Kalau urusan hukum ya kita ikutin, kita main di jalur hukum. Kita nggak usah main politik-politikan. Tetapi kalau urusan hukum ini memang ada kaitan dengan politik, tentang pilpres dan pilblek yang terjadi pada hari ini, ayo main. Kemarin gue sampaikan, kalau dia mau main gila, kita gila kan sekalian. Oke. Ini anak Medan nih Kak. Anak Medan. Oke, tahan dulu ya. Gak emosi sih. Oke, kita dingin-dingin dulu Bang. Iya. Dan nanti kita akan lanjutkan. Emosi. Dan Sobat Ciskom, jangan kemana-mana, tetap di podcast bersama Bang Lokot sesaat lagi. Ya, Bang, ini agak panas sebenarnya ya tadi ya. Tadi kita dinginkan lagi. Nah ini jadi apa yang upaya yang dilakukan Partai Demokrat untuk soal PK yang diajukan Pak Muldoko? Tadi terkait PK kan itu proses hukum. Kita ikutin proses hukum juga. Kami 34 DPD melalui ada 20 PT di Indonesia, kami mengajukan permohonan perlindungan hukum dan keadilan. Kemarin 2 hari yang lalu saya beserta jajaran mengantarkan surat permohonan perlindungan hukum itu agar Mahkamah Agung menolak PK yang diajukan Muldoko. Begitu juga dengan DPC Kabupaten Kota, ada 560-an. Kawan-kawan juga mengajukan permohonan yang sama melalui PN, Pengadilan Negeri,
untuk disampaikan kepada Mahkamah Agung juga agar Mahkamah Agung menolak PK itu, karena kan mereka katanya punya novum baru. Tetapi setelah kita dalami melalui tim kuasa hukum dan BHPP kita, badan hukum kita, nggak ada novum baru. Ini emang cuma mau ganggu-ganggu aja. Makanya tadi ada politik-politiknya kurasap begitu. Main-mainnya mereka aja ya. Gaya-gaya aja. Belum tahu anak Medan gimana ya. Itulah. Kalau mau di ini dikerahkan ya Bang. Ya. Oke, artinya upaya yang terus dilakukan untuk mengamankan ini ya Partai Demokrat dalam Pilpres 2024 dan kaitan dengan Pilpres 2024, apa sih upaya yang dilakukan Partai Demokrat untuk memenangkan pasangan? Tadi kan kalau bisa ya AHY yang dampingin Pak Anies gitu kan. Nah, di Partai Demokrat sendiri apa upaya yang dilakukan untuk memenangkan kedua pasangan ini jika nanti akhirnya maju? Amin ya. Jadi ada senior saya, mantan menteri, namanya Bang Haji Muhammad Atta Rajasa, pernah mengatakan begini, perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Kalau kita nggak tanggap dengan perubahan, maka kita pasti akan habis di lintas zaman. Artinya, semangat perubahan ini adalah sebuah keniscayaan yang sedang kita tawarkan kepada masyarakat Indonesia, bukan tanpa dasar. Saya selalu bertanya, saya mau nanya sama kakak sebenarnya, tapi kakak pasti ideal menjawabnya. Lebih enak zaman mana? Zaman Pak SBY apa zaman ini? Nanti di luar jawab ya. Oke. Kalau memang lebih nyaman zaman Pak SBY, ayo bersama Mas Anies dan Mas Ahaye kita menangkan 2024 dengan dasar 10 tahun lalu dengan kebaruan. Ini ada anak muda, pinter-pinter semua, tamatan luar negeri, attitude-nya baik. Insya Allah kita bisa menghadirkan kebaikan yang lebih kepada masyarakat Indonesia. Bagaimana caranya kakak? Kalau untuk memenangkan Mas Anies Ahaye, saya selalu bilang sama kawan-kawan, kaki di kepala, kepala di kaki, pasti akan saya lakukan apapun untuk memenangkan Mas Anies dan Ahaye ini. Tapi kami di Partai Demokrat, Pak SBY pernah menyampaikan begini, memenangkan dengan cara apapun, dengan standar cara yang baik. Karena dengan cara yang baik pun kita masih mungkin menang. Iya, dengan cara yang baik kita pasti masih bisa menang. Ya, mudah-mudahan ini berjalan dengan kebaikan. Oke, bicara dengan Pilpres. Nah, pastinya ketika Pilpres selesai itu maju. Nah, Abang sebagai caleg Dapil 1, apa sih yang dijual untuk visi misinya? Akhirnya bisa duduk juga sebagai politisi di Senayan nanti. Saya seperti yang saya sampaikan di depan tadi, saya berjanji kepada masyarakat Sumatera Utara lah yang nanti menjadi calon pemilih saya, kalau saya diizinkan Allah dipercaya oleh masyarakat Sumatera Utara untuk menjadi anggota DPR RI pada tahun 2024, saya pastikan saya akan jadi pembeda ketimbang DPR-DPR yang pernah ada hari ini. Karena bicara birokrasi, saya mantan birokrat. Bicara tentang kesusahan masyarakat, saya pernah nggak punya beras di rumah buat makan. Tapi kalau bicara tentang senang-senang, juga jangan tanya. Saya juga orang yang cukup mampu untuk mentraktir kakak kalau hanya untuk makan sate aja. Ditunggu ya Bang? Ditunggu. Artinya itu ya, pembeda ya, pembeda yang dijual. Pastinya maju sebagai caleg itu tidak hanya sekedar duduk, tapi juga ada visi dan misi yang diusung. Kalau tadi di awal kita mau bagaimana kaula muda itu melek dari politik. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu tujuan dari Bang Lokot untuk hadir di Sumut dan akhirnya duduk di legislatif nantinya? Upaya apa yang dilakukan, visi misi yang dikembangkan untuk bisa menjadi caleg di legislatif? Kalau untuk menjadi anggota legislatif ini kan kaitannya dengan milenial tadi, karena milenial adalah kelompok yang akan menjadi pemilih terbesar pada Pileg dan Pilpres 2024. Tentang mereka memilih kita, saya alhamdulillah lah, sampai hari ini saya tidak pernah langsung atau tuan ngomong nanti kalian pilih saya tidak seperti itu. Ini terkait dengan tadi pembelajaran politik atau melek politik. Tetapi kalau mereka melek politik, maka kami pun, para caleg-caleg yang lain nanti, para calon kepala daerah, itu akan semakin memperbaiki dirinya.
ini masyarakat nih, pemilih ini nggak bisa ditipu lagi, orang udah melek politik. Jadi tentang program apa yang akan kita tawarkan untuk dagangan kita lah, agar kita dipilih itu, ya program kami, saya secara nasional tadi, Sumatera Utara ini adalah epicentrumnya Sumatera. Kita adalah provinsi dengan DPT terbesar di luar Jawa. Meskipun kita tidak sementara Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, tetapi Sumatera Utara masyarakat melek politik. Itu ditandai dengan peran serta pemilih itu, kalau pilpres itu tahun 2019 78%, itu cukup tinggi dibanding daerah lain. Dan masyarakat Sumatera Utara selalu bisa menghadirkan pribadi-pribadi atau orangnya menjadi orang yang cukup mempengaruhi, baik itu pemerintahan atau apapun di setiap rejim yang ada di negara ini. Makanya terkait apa yang saya tawarkan, saya sampaikan kemarin tadi, saya akan menjadi pembeda. Jadi pembeda. Jadi pembeda, dan pembeda ini bukan yang buruk tentunya. Insya Allah saya akan menjadi pembeda dibanding anggota legislatif yang ada di parlemen di Senayan sana hari ini, dengan segala kebaikan yang insya Allah kalau diizinkan Tuhan akan saya bawa ke Sumatera Utara. Oke, baik. Closing statement Bang di perbincangan kita ini di tahun politik dan Partai Demokrat untuk kedepannya, closing statement terkait ini. Kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara, saya berharap perubahan dan perbaikan yang ditawarkan oleh Partai Demokrat ini dimaknai bagaimana kita, tentu saja kami di Partai Demokrat bersama seluruh masyarakat Sumatera Utara itu saling bahu-membahu untuk sekali lagi memenangkan negara ini. Kami pernah punya pengalaman selama 10 tahun bersama Pak SBY menjadi orang tua atau ngembong bangsa ini. Di tahun 2024 buat saya pribadi ini adalah entry point. Apakah negara kita masih mau seperti ini saja, atau kita akan menghadirkan lompatan yang lebih baik untuk masyarakat Sumatera Utara dan bangsa ini? Oke, pembeda itu perlu ya untuk menjalani apa yang menjadi tujuan kita, dan mudah-mudahan pemirsa sobat Ciskom bisa menilai dan bisa juga nggak perlu buat penilaian, artinya menjadi suatu wacana juga dan juga informasi yang baik bagi sobat Ciskom. Dan terima kasih Bang Walcott atas waktunya untuk berbincang hari ini. Dan tunggu sobat Ciskom, ada hadiah menarik untuk Anda. Jadi pantengin terus podcastnya Ciskom, dan saya Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih.